Halo, apa kabar pada pagi hari ini anak-anak? Kembali lagi dengan Pak Agung. Pada hari ini kita akan belajar tema 3, sub 2, pembelajaran 5, dan evaluasi. Pada pembelajaran hari ini, kita akan pembelajaran 5 dan anak-anak akan mengerjakan soal-soal latihan pada sub 2 melalui Google Form. Oke anak-anak, bersiap ya? Mari anak-anak, kita mulai. Pada hari ini, kita akan belajar KD menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan. Lalu, mengidentifikasi karakteristik, ruang, dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu mengidentifikasi tempat hidup dari makhluk hidup dan pemanfaatannya. Lalu, mengidentifikasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Bersiap ya anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita gaungkan salam kebanggaan kita, yaitu salam Tarakanita. Siap ya? Mari kepalkan tangan. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes, mantap. Nah, anak-anak, dalam belajar pada hari ini, anak-anak fokus ya, ikuti dengan baik. Nah, belajar kali ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi tempat hidup dari makhluk hidup dan pemanfaatannya. Yuk, kita ikuti. Tahukah kamu bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk hidup? Ayo kita cari tahu. Nah, amati gambar hewan berikut. Apa yang kamu ketahui tentang karakteristik tempat hidup hewan-hewan tersebut? Nah, mati dulu nih hewannya nih. Yuk kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut bersama-sama. Ada karakteristik tempat hidup, lalu pemanfaatan bagi manusia. Yang pertama, hewan apa ini anak-anak? Ya, hebat sekali. Ini adalah ayam. Lalu, karakter tempat hidupnya apa sih? Coba kalian jawab terlebih dahulu. Ya, benar. Ayam tinggal di darat. Ayam merupakan hewan ternak jenis unggas. Hewan ini memiliki paruh yang berguna untuk mencari makanan. Nah, lalu pemanfaatan bagi manusianya apa sih? Coba Nana jawab. Nah, hebat. Ini dia. Anak-anak pasti paham ya. Dagingnya, telurnya, dan bulunya. Pasti dari daging ayam kita menemukan protein kalau kita makan ya. Protein hewani. Lalu ada telur juga dan bulunya. Wah, berarti bulunya bisa dimanfaatkan dong Pak Agung. Untuk apa? Nah, bulu hewan ini bisa biasanya digunakan untuk membersih debu. Apa kira-kira namanya anak-anak? Ya, namanya kemoceng. Apa anak-anak? Kemoceng. Betul sekali. Lalu, ini hewan apa anak-anak? Betul sekali. Ini adalah bebek. Ya, bebek. Pintar sekali.
Karakteristik tempat hidupnya bagaimana? Nah, kalau ayam seperti tadi. Kalau bebek bagaimana sih? Coba dijawab terlebih dahulu. Ya, benar. Bebek tinggal di darat, namun bebek dapat berenang di perairan karena memiliki kaki yang berselaput. Ini dia. Ya, macam bebek juga, ya paruhnya juga berbeda dengan ayam. Nah, ini berfungsi untuk mencari makan di tempat yang becek, ya. Paham ya? Lalu, pemanfaatan bagi manusianya apa? Betul sekali, sama seperti ayam, ya, daging, telur, dan bulu. Nah, selanjutnya, hewan apa ini anak-anak? Kucing, benar sekali. Karakteristik tempat hidupnya, kucing hidup di darat. Kucing merupakan hewan berkaki 4 yang memiliki cakar dari kakinya yang dapat digunakan untuk berburu. Pemanfaatannya bagi manusia apa sih? Ya, kucing pada umumnya dijadikan sebagai hewan peliharaan ya anak-anak. Nah, karena kucing itu lucu. Banyak tetangga-tetangga Pak Agung yang pelihara kucing, kucing-kucing ras kayak Anggora, Persia ya. Ya, dipelihara untuk disayangi. Paham ya? Dan dirawat. Lanjut. Hewan berikutnya, apa ini? Ya, benar. Ini adalah hewan ikan. Karakteristik tempat hidupnya bagaimana? Coba anak-anak jawab dulu deh. Yo, siapa yang berani? Ya, benar sekali. Ikan hidup di perairan. Ada ikan yang hidup di air tawar, air payau, dan air laut. Ya, lalu pemanfaatan bagi manusia apa? Sebagai makanan dan sebagai hewan peliharaan. Nah, siapa yang di rumah memelihara hewan ikan? Ya, ikannya dipelihara. Atau siapa yang memelihara hewan untuk dikonsumsi seperti lele. Nah, itu juga dimanfaatkan bagi manusia. Seperti itu ya contohnya anak-anak. Paham ya? Sip. Lanjut. Hewan apa ini? Benar sekali. Ini adalah hewan kuda. Ya, karakter tempat hidupnya bagaimana sih? Ya, kuda hidup di darat. Hewan ini memiliki kaki yang kuat untuk berjalan di tempat yang datar. Pemanfaatan bagi manusia apa sih kira-kira? Coba anak-anak lihat. Apa sih pemanfaatan hewan kuda ini untuk manusia? Ya, dimanfaatkan tenaganya untuk menarik dokar. Nah, pasti pernah melihat kan? Di Bengkulu juga ada dokar kok. Nah, lalu hewan apa ini? Ya, hewan kambing. Karakteristik tempat hidupnya bagaimana? Kambing hidup di darat. Biasanya hidup di daerah dataran rendah. Pemanfaatan bagi manusianya daging, kulit, dan ternak. Ya, daging pernah makan kan? Sate kambing kan? Rasanya enak. Lalu kulitnya untuk apa sih biasanya? Nah, biasanya di Jawa tuh digunakan untuk alat musik ya, dan kulit-kulitnya itu untuk ini membuat wayang bisa. Lalu yang musik ini dari Bengkulu. Apa itu? Apa? Dol ya. Lalu dan ternak. Paham ya? Pasti anak-anak paham. Lanjut. Nah, lalu kita akan belajar mengenai mengidentifikasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Pada kemarin
kita belajar sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, sekarang yang tidak dapat diperbarui, apa itu? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Nah, ada cerita nih. Saat Santi sedang menyelesaikan kolase dari kulit jarak, ibu menemani sembari menyaksikan berita di televisi. Karena merasa pegal, Santi memutuskan untuk istirahat. Sejenak kemudian bertanya kepada ibunya, "Ibu, sedang menonton berita apa?" Tanya Santi penasaran. Ibu sedang menonton berita tentang langkanya premium di beberapa kota. Santi, jawab ibu kepada Santi. Premium itu apa, Bu? Tanya Santi. Premium merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yang biasanya digunakan untuk bahan bakar. Jawab ibu menjelaskan. Nah, anak-anak, hari ini pengumpulan kolase ya. Ayo dikirimkan nanti Pak Agung nilai ya Bapak Ibu. Nilai di Google Classroom ya. Untung ada Santi yang mengingatkan. Nah, karena ini batas waktunya ya, jangan sampai telat. Lanjut ya, kita berlanjut ya anak-anak. Nah ini dia. Premium termasuk salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Selain premium, sumber daya alam lainnya yang harus kita ketahui antara lain sebagai berikut. 1. Minyak bumi. Minyak bumi berfungsi sebagai bahan bakar atau sumber energi. Minyak bumi dapat diolah menjadi aftur, kerosin, solar, aspal, dan bensin. Nah, biasanya kita temui ya di Pertamina nih kalau seperti bensin ya untuk bahan bakar minyak ini. Lanjut. Batu bara. Batu bara digunakan untuk kepentingan industri dan pembangkit listrik tenaga uap dan pembakaran batu gamping serta genting. Paham ya? Ini dia batu bara. Lanjut. Gas apa ini anak-anak? Benar sekali, ini adalah gas alam. Gas alam biasanya ditemukan pada saat pengeboran minyak bumi. Saat ini ada dua jenis gas alam yang diperdagangkan, yaitu LPG, liquefied petroleum gas, ya, dan LNG. Nah, lanjut. Sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui adalah sumber daya alam yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Hal ini karena sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui memerlukan proses yang sangat lama untuk bisa terbentuk kembali. Ribuan hingga jutaan tahun. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui harus dilakukan dengan bijak agar tidak lekas habis, karena suatu saat bisa habis. Sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui perlu dibatasi penggunaannya. Nah, mari kita berdiskusi bersama-sama ya. Anak-anak boleh tanya kepada mama papanya ya. Coba tulis langsung ya, tidak usah dikumpulkan tapi yang di rumah ya. Nih, tuliskan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya, selain yang ada di bacaan tadi. Lalu nomor 2, apa saja manfaat sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yang telah kamu tuliskan pada nomor 1. Lalu nomor 3, bagaimana proses pembentukan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Lalu yang terakhir, jelaskan upaya untuk melestarikan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Silakan diskusikan dengan
orang tuamu ya. Paham ya anak-anak? Nah, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sehat-sehat selalu ya anak-anak. Nah, nanti Pak Agung akan kirimkan untuk latihan soal evaluasi sub 2. Nanti dikerjakan ya. Paham ya? Sampai jumpa anak-anak. Semangat belajar. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes.